Anak-anakku kelas 9 SMP Bakti Mulia Wonosobo, kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan tema kita di materi kita yang ketiga adalah Pancasila, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Tentunya masih bersama dengan Pak Adi Nugroho Sutejo, SPD yang ujung-ujungnya. Nah, yuk kita lihat berikutnya. Anak-anakku, Pancasila pada masa Orde Lama itu terjadi gerakan separatisme atau gerakan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada waktu itu kemudian muncullah sebuah demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Nah, anak-anakku, namun terjadi penyimpangan Pancasila pada masa Orde Lama itu. Penyimpangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam Pancasila seharusnya masa jabatan presiden dibatasi dalam negara demokrasi. Tetapi terjadilah pengangkatan presiden seumur hidup. Itulah penyimpangan pertama. Penyimpangan yang kedua, dalam Pancasila seharusnya kedudukan DPR dan presiden sama dalam negara demokrasi. Tetapi terjadilah pembubaran DPR hasil pemilu 1955. Itu merupakan salah satu bentuk penyimpangan Pancasila masa Orde Lama. Yang ketiga, Pancasila pada masa Orde Lama itu membentuk MPRS presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Seharusnya dalam negara demokrasi tidak boleh seperti itu bahwa presiden kekuasaannya hampir sama dengan MPR, dengan lembaga legislatif Inilah penyimpangan Pancasila masa Orde Lama. Nah, Soekarno pada waktu itu masih memiliki niat baik Seperti terpampang dalam slide kita, merdeka hanyalah suatu jembatan. Walaupun jembatan emas di seberang jembatan itu, jalan pecah dua. Satu ke dunia sama rata sama rasa, yang satu ada di dunia sama ratap sama tangis. Sebenarnya Soekarno ingin supaya Indonesia masih dapat dipertahankan, karena tidak mudah untuk mempertahankan Indonesia. Maka muncullah demokrasi terpimpin ini supaya tidak terjadi perpecahan di dalam tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berikutnya kita masuk ke masa Orde Baru. Terjadilah pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang ingin membentuk negara komunis tahun 1965. Pada waktu Orde Lama masih ada. Dan itu ditumpas oleh Jenderal Soeharto. Pemberontakan PKI ini merupakan small rebellion. Dan ujung dari itu semuanya, tahun 1967, mencabut kekuasaan Presiden Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, diganti dengan Jenderal Soeharto sebagai Presiden kedua. Dan masa 1967 hingga 1998 adalah masa Orde Baru. Apa yang terjadi dalam Orde Baru? Ternyata masih ada beberapa penyimpangan Penyimpangan itu adalah satu, dalam Pancasila, dalam negara demokrasi, seharusnya presiden tidak boleh menguasai semua lembaga negara. Tetapi penyimpangannya, presiden pada waktu Orde Baru menguasai semua lembaga negara. Ini tanda-tanda tidak demokratis. Yang kedua, aktivitas politik lewat partai dalam negara demokrasi itu
diberi kesempatan luas. Namun, penyimpangan Pancasila era Orde Baru, partai hanya dibatasi menjadi 3 partai. Dan aktivitas politik sangat-sangat dibatasi. Itulah penyimpangan yang kedua. Penyimpangan yang ketiga adalah surat kabar sebagai sarana menyampaikan pendapat dalam negara demokrasi seharusnya diperbolehkan. Tetapi pada waktu dibredel ya nak, kantor surat kabar yang mengkritik presiden atau ditutup. Ini salah satu bentuk pembatasan terhadap surat kabar. Salah satu bentuk tanda tidak demokratis juga ya nak. Nah, anak-anakku, kita akan melihat berikutnya di masa reformasi atau era reformasi. Memang di era reformasi ini ada kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi. Namun ada akibatnya. Akibatnya ketika orang bebas berbicara, sekarang pola komunikasi menjadi tak beretika. Anak-anak terhadap orang tua tidak punya tembah ungguh. Demikian pula orang tua tidak bisa memberikan contoh komunikasi yang baik kepada anak-anak. Yang terjadi, kemudian muncul kebebasan berekspresi mengakibatkan pergaulan bebas, mengakibatkan peredaran miras dan narkoba itu sangat banyak. Bahkan kebebasan berorganisasi menyebabkan anarkisme, tawuran antar pelajar, tawuran antar etnis, suku, dan lain sebagainya yang terjadi. Bahkan vandalisme yang seringkali mengikis nilai-nilai persatuan. Nah, inilah nak, saking bebasnya di era reformasi. Namun, pesan untuk kita semuanya, kita tetap harus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Karena NKRI adalah harga mati. Anak-anakku, ada pesan dari Presiden ketiga Republik Indonesia, dari Bapak Profesor B. Habibie. Ini menjadi pesan untuk kita semua. Puisi tentang sumpahku. Terlentang, jatuh, perih, kesal, Ibu Pertiwi, engkau pegangan dalam perjalanan, janji pusaka dan sakti, tanah tumpah darahku, makmur dan suci, hancur badan, tetap berjalan, jiwa besar dan suci membawa aku padamu. Anak-anakku, ayo kita bersama-sama untuk membaktikan diri kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Merdeka!